Komite Seni Budaya Nusantara, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Musik Tradisional dan Orkestra Musik Nusantara dalam rangka peringatan Hari Musik Nasional 9 Maret 2023. Menampilkan berbagai pertunjukan musik tradisional di Indonesia. Mulai dari musik dari Betawi, Kolintang Sulawesi, Sape Kalimantan, Angklung Jawa Barat, hingga musik tradisional dari Papua. Orkestra Musik Nusantara juga hadir dan menggunakan 30 alat musik dari berbagai daerah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan warisan budaya tradisional. Salah satunya adalah kekayaan alat musik tradisional. Hampir setiap daerah di berbagai belahan Nusantara memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing. Lokasi geografis dan budaya yang berbeda membuat instrumen musik sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini tentu saja menambah kekayaan warisan budaya Indonesia. Musik tradisional adalah musik yang khas dan mencerminkan kebudayaan suatu suku bangsa. Keragaman warisan budaya Nusantara juga menarik minat wisatawan mancanegara. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan, keawetan, dan perkembangan alat musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat sebagai pendukungnya. Beragam alat musik tradisional ada di Pulau Kalimantan, salah satunya adalah sape. Sape adalah alat musik petik tradisional, karya seni suku Dayak dari Kalimantan, Indonesia, dan Sarawak serta Sabah, Malaysia. Terbuat dari kayu, bentuknya berbadan lebar, gagangnya pendek, dengan panjang sekitar 1 meter. Sape dikenal sebagai simbol budaya suku Dayak, yang kini mulai terkenal di dunia. Selain bentuknya yang unik, suara yang keluar dari alat musik sape saat dipetik sangat khas dan merdu. Dalam beberapa literatur, budaya Dayak Kalimantan di Indonesia dan Sarawak serta Sabah di Malaysia, alat musik sape sebelumnya hanya dikenal oleh suku Dayak Kayan, khususnya pada subsuku Kayan dan Kenyah. Itu orang mengenalnya kan mungkin yang di luar mengenalnya sebagai alat musik suku Dayak, tapi tidak semua subsuku Dayak mempunyai alat musik sape. Kalau di Kalimantan Barat
itu suku Dayak Kayan sama Unan. Ini satu rumpun. Kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu Kenyang ada, Kayan ada, Kayan itu termasuk Bakau. Kemudian di Sarawak Malaysia itu kita ada rumpun juga, ada suku kita di sana, Kayan, Kenyang. Berbicara sampai ini menarik. Perlu juga kami menginformasikan bahwa sering kali kita di Indo bilang gini, ayo cepat diklaimkan ini nanti diklaim oleh Malaysia, jangan sampai diklaim Malaysia. Nah, sebetulnya perlakuan budaya sampai dengan budaya Indonesia lainnya itu agak spesial. Karena begini, kenapa ada di Malaysia musik sampai? Karena kaum atau suku Dayak itu memang sudah ada di Sarawak Malaysia. Bukan mereka pendatang, tapi ada suku Dayak di sana. Beberapa suku-sukunya termasuk kaum Lumbung kita Kayan, Kenyang, Iban, Bidayu dan lain-lain. Mereka bukan pendatang. Nah, makanya ada budaya sampai di sana. Makanya kita sering menyebutnya alat musik Pulau Borneo. Borneo itu ya Sarawak, Malaysia. Kalau di Indonesia di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Selain digunakan untuk hiburan, sape juga digunakan sebagai alat musik pengiring tari-tarian saat upacara ritual adat Dayak. Saat ini, sape lebih dikenal masyarakat luas, terutama di Kalimantan, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu, jumlah produsen atau pembuat alat musik sape saat ini sudah sangat banyak dan berkembang dengan baik. Bagaimana proses pembuatan gitar sape ini dari awal mungkin? Pertama-tama itu sih kita harus memilih kayu yang bagus kan, yang setelah kayu ini kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan kemudian lalu diolah. Kalau kayu itu sih relatif, tapi yang jelas yang biasa kami gunakan di kalbar sendiri. Kayu mahoni bisa, kayu juga bisa, emas juga bisa, kayu-kayu yang kita memproduksi jualan, jelas kita juga bukan tanaman kayu itu sendiri. Gitar sape ini bisa bertahan berapa lama? Saya kan produksi ini baru 5 tahun terakhir. Yang jelas saya tidak tapi kalau yang sampai ratusan tahun lah kan ada yang lebih dari itu saya nggak tahu. Cuman saya hanya mengambil sampai dari konsumen pertama ya. Dari tahun pertama sampai 5 tahun terakhir ternyata produk yang saya kerjakan masih sangat profit. Jadi itu menandakan bahwa sampai ini 5 tahun itu jika kita merawatnya dengan baik, saya rasa masih sangat dari segi kualitas masih sangat baik. Tapi mungkin ada kalau di pedalaman mungkin ada yang menyimpan udah ratusan tahun mungkin. Tapi untuk koefisien yang bisa untuk di bawah itu mungkin 5 sampai ada kawan-kawan itu yang sampai udah 8 tahunan udah masih bisa, masih layak untuk dimainkan. Berarti itu menandakan bahwa sampai ini yang di 5 tahun ke atas masih bisa digunakan. Membuat alat musik sape ternyata cukup rumit dan tidaklah mudah.
Pengrajin alat musik tradisional ini membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Bahan yang digunakan pun bukan sembarang kayu. Kayu seperti nangka, belian, dan kayu keras lainnya dapat digunakan. Semakin keras dan banyak urat daging kayunya, semakin baik suara yang dihasilkan sape. Untuk menghasilkan suara sape yang bagus, bagian tepi bahan dan ketebalan permukaannya harus sama, agar suara dapat bergetar secara merata, sehingga menghasilkan suara yang panjang dan bertenaga saat dipetik. Membentuk balok kayu merupakan langkah awal dalam pembuatan alat sape. Gunakan alat potong kayu, sinso untuk membuat balok kayu seukuran instrumen sape. Kayu dikeringkan sedemikian rupa, sehingga bahan yang digunakan benar-benar kering. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suara yang kuat, yang sesuai dengan karakter instrumen tersebut. Saat membentuk badan sape, gunakan papan sebagai tatakan yang sudah jadi. Papan tatakan ini berfungsi sebagai alat untuk menggaris tepi instrumen sape, dan garis-garis ini berfungsi sebagai titik patokan untuk membentuk pola hingga berbentuk sesuai yang diinginkan. Alat yang digunakan pada proses ini adalah kapak, pahat, dan gergaji. Penghalusan badan sape adalah tahapan yang paling menentukan untuk ukuran sape yang akan dibuat. Pada tahap penghalusan ini, peralatan yang digunakan adalah mesin serut, bor, pahat, dan gerinda. Membuat lubang resonansi adalah bagian tersulit dari proses pembuatan sape. Pengrajin harus hati-hati saat mengukur setiap sisi lubang resonansi. Setiap sisi yang akan dibuat harus memiliki diameter yang sama, ketebalan sisi kiri dan kanan tidak boleh berbeda, agar alat musik sape menghasilkan suara yang stabil. Pengecatan badan sape adalah tahapan pewarnaan yang bertujuan agar alat sape lebih awet dan terhindar dari dimakan rayap. Pemasangan peralatan sape merupakan proses melengkapi peralatan yang berfungsi agar alat musik sape dapat mengeluarkan suara dengan sempurna. Pemasangan tangga nada adalah proses terakhir dalam pembuatan alat musik sape. Proses ini adalah memasang rotan yang sudah dibelah menjadi dua untuk menciptakan nada-nada
pada alat musik sape. Sape berasal dari bahasa daerah suku Dayak yang berarti memetik dengan jari. Hal ini sesuai dengan teknik memainkan alat musik ini. Memainkan sape mirip dengan memainkan alat musik kecapi, yaitu memetik dawai atau senar untuk menciptakan alunan nada yang indah. Ini nggak boleh nih. Harus tanda ini nggak boleh. Selain itu, suara senar yang keluar merupakan nada dasar dari instrumen tersebut. Keluasan serta kelincahan jari tangan juga menjadi faktor penting dalam memainkan instrumen sape. Semakin lincah jari bergerak, akan semakin halus perpindahan dawai, sehingga mampu mempengaruhi kualitas nada yang dihasilkan sape. Pada awalnya, sape hanya memiliki 3-4 senar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan keahlian dari para pemainnya, instrumen sape ada yang sampai memiliki 12 senar. Setiap senarnya memiliki satu nada yang berbeda dengan senar lainnya, sehingga perlu menyelaraskan senar dengan nada yang ingin dimainkan. Kalau dihitung perkembangan zaman itu, sampai 7 string, saya ada 7 string, bahkan teman sampai 10 senar, dari 4 senar, 5 senar. Nah, kenapa ini berkembang? Ini sampai itu kan punya kelemahan di nada ya. Nah, jadi ketika kita menambah tali sampai 6, menambahkan nada, kita juga memperkaya nada sampai itu sendiri. Tapi tidak kurang yang dibuat oleh leluhur kita zaman dulu. Mereka itu sudah memperkaya nada sampai. Yang kita mainkan sekarang itu sisa-sisanya mereka aja yang kita kembangkan. Semua itu sudah dimainkan mereka. Mau nada yang kita kenal sekarang misalnya La aja delay itu sudah mereka mainkan zaman dulu, hanya tidak tertulis. Nah, kita ini hanya generasi yang mengikuti aja, sedikit kita kembangkan. Instrumen sape memiliki keunikan yang terletak pada bagian ujungnya. Bagian ujungnya dihiasi dengan ukiran kepala burung enggang yang merupakan ciri khas dari suku Dayak. Memainkan alat musik sape berbeda dengan memetik melodi gitar, karena jari-jari tangan hanya pada satu senar, yang sama bergeser ke atas dan bawah.
Biasanya, para pemain ketika memainkan alat musik sape hanya mengikuti perasaan saja. Dalam tradisi masyarakat Dayak yang dekat dengan alam, memainkan sape biasanya untuk meluapkan emosi para pemainnya. Perasaan seperti saat jatuh cinta, kecewa, sedih, dan gembira bisa diekspresikan melalui instrumen yang satu ini. Kekuatan leluhur kita zaman dulu ya, mereka menciptakan ini. Ini memang apa ya, lebih dekat dengan alam. Ketika kita main sape itu memang dia langsung menyentuh ke tulang-tulang kita. Makanya di dalam cerita kayan itu ada yang namanya sape berutak tulang ke bawah. Itu artinya sape itu mampu merembuk tulang hati-hati yang bergentayangan. Suaranya memang sape itu musik tradisi untuk mengiringi tarian, menyampaikan rasa senang kita, rasa bahagia kita, fungsinya gitu. Jadi artinya sampai itu dasar itu adalah tradisi. Oke, artinya kalau seperti ini dia bukannya tidak tradisi lagi. Kita tradisi artinya bisa tradisi, bisa kontemporer, bisa pop, kayak gitu. Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara, Hendarji Supanji menjelaskan bahwa acara ini dilaksanakan sebagai bentuk memperkuat jati diri bangsa. Selain itu, sebagai wadah untuk menunjukkan pada dunia bahwa kekayaan musik tradisional Indonesia sangat luar biasa, terbesar dan terindah di dunia. Juga sebagai bentuk keberpihakan, dukungan, dan apresiasi negara terhadap eksistensi para musisi dan seniman yang telah melahirkan beragam karya musik. Pada acara Festival Musik Tradisional dan Orkestra Musik Nusantara, diharapkan dapat mendorong berbagai alat musik tradisional Indonesia, khususnya alat musik sape, menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Katakan ini, ada nggak sih inovasi atau ada nggak sikap kepedulian lembaga adat itu sendiri atau pemerintah? Ada di Jakarta juga ada baik. Tentu ada divisi kebudayaan, bisa diperjuangkan lewat itu. Kalau kita bicara pemerintah, maaf ya, memang pemerintah ini punya keterbatasan. Tapi yang seperti ini mestinya kita minta prioritas, ya kan? Betul. Nah, harus ada, itu aja sih intinya. Kalau mau ini eksis terus menerus, senimannya berkembang, pengrajin juga berkembang, UKM yang jalan, ini diperhatikan pemerintah, harus masuk dalam program pemerintah. Bagaimana caranya? Ya, silakan pemerintah dan memikirkannya. Saya pernah komunikasikan ini dengan Balai Kajian Sejarah. Saya menghubungkan pemerintah Malaysia ini dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat, tepatnya itu di Dinas Pendidikan Kebudayaan, tapi spesifikasinya ke Balai Kajian Sejarah. Kata orang Balai Kajian Sejarah, ada yang mengurusnya di tingkat pusat untuk ke UNESCO. Memang sangat susah, sulit. Antri orang mengurus ke UNESCO. Nah, sesampai itu saja, tapi tidak saya pulang lagi. Nah, makanya saya mendengar tema ini besar seperti ini. Saya besar harapan saya itu ada yang saya mau pulang. Bahkan kita sepakat dengan Sarawak, kalau kita perform sampai jangan menyebut
Semoga dengan terselenggaranya acara Festival Musik Tradisional dan Orkestra Musik Nusantara dalam rangka peringatan Hari Musik Nasional ini dapat membangun keberlanjutan seni musik tradisional di Indonesia, serta masyarakat dan generasi muda dapat lebih menghargai ragam budaya melalui musik tradisional. Karena musik merupakan bagian dari ekspresi budaya yang merepresentasikan nilai luhur kemanusiaan, serta memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.